Baik, terima kasih Mas Don. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Don. Saya senang 80% sudah diambil Mas Don. Loh, enggak, ini beneran, karena memang yang Bapak Ibu nanti hadapi ketika membangun sentra kreasi atensi ini atau SKA ini, 80% adalah attitude, 80% adalah paradigma, 20% sisanya marketing dan keuangan, gitu ya. Jadi memang harus 80% di depan, paradigmanya betul dulu gitu, ya, sudut pandangnya pas dulu. Nah, jadi saya coba melengkapi saja, mungkin boleh masuk ke materi presentasi saya, halaman 19 saja. Ya, saya ingin, oh ya semua materi boleh, tidak apa-apa. Cuman yang halaman 19 saja yang akan saya highlight untuk sedikit berbagi dengan segala kerendahan hati. 20-25 tahun terakhir itu ya ini yang saya lakukan sebenarnya. Insya Allah saya coba padatkan di 15-20 menit boleh ya Mas Dodi ya. Nanti sisanya Mas Dodi bisa lengkapi lebih dalam. Ini saya sarikan dari 3 pengalaman bekerja saya di Wella itu sekarang PNG ya, Procter & Gamble, kemudian di Astra dan terakhir di Kalbe ya. Saya melihat dan coba merangkai menjadi satu bagian atau halaman yang sederhana. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa menangkap dengan cepat gitu ya. Saya sebutnya SKA sukses. Ya, sukses ini satu abbreviation atau singkatan dari SUKSES. Ini satu siklus di mana kasus-kasusnya nanti saya akan berbagi dengan Bapak Ibu. Yang pertama selalu kita mulai dengan selami kebutuhan pasar. Ya. Jadi apa yang menjadi dasar dari bisnis kita adalah selalu sesuatu yang berada di pasar. Bukan sesuatu yang kita mampu. Ya, kayak Ibu kemarin cerita bikin spray terus habis itu bingung mau jual kemana gitu ya. Insya Allah kalau kita memahami pasarnya dahulu nanti jauh lebih lancar bisnis. Saya akan cerita nanti case yang saya alami di Astra maupun di Kalbe. Kedua, harus unik atau memiliki daya jual. Jadi ada point of reference, ada point of differentiation. Apa itu nanti kita parkir dulu. Yang ketiga baru kita bicara tentang bagaimana kita membangun kemampuannya. Ya, bahkan kalau zaman sekarang itu enggak harus semua kita kuasai sendiri. Ya, saya nanti akan cerita bagaimana Nutrif Benecol itu dibangun, kita cuma punya formulanya aja. Brandnya orang luar, pabriknya juga di toll manufacturing di tempat lain. Ya, nanti kita pelajari di situ. Yang keempat, ini agak maksa sedikit, sisakan margin gitu supaya S gitu ya. Tapi sebenarnya pesannya bukan disisakannya, tapi di marginnya. Ya, bagaimana kita bisa betul-betul memaksimalkan profit dengan mencetak values yang tadi disampaikan Pak Don. Ada willingness to pay gitu ya, versus opportunity cost. Nah ini nanti kita pelajari lebih lanjut. Berikutnya eksekusinya saat ini kita harus bicara tadi 3P 3R. Artinya eksekusinya sudah tidak bisa offline lagi, kita harus masuk ke online. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu nanti akan bicara DED dan sebagainya, soal apakah lokasinya dan sebagainya. Enggak, kita akan bicara SKA ini hadir secara online, secara digital, jadi akan menembus batas-batas bricks and mortars gitu ya. Terakhir kita bicara service excellence ya, nanti kasusnya. Oke, sebelum saya masuk satu-satu, boleh enggak angkat tangan ya, backgroundnya Bapak Ibu yang punya latar belakang pendidikan bisnis, ekonomi ada. Pertanyaan kedua, yang punya bisnis di rumah barangkali? Ada, terima kasih. Latar belakang psikologi ada ya. Oke, saya akan mulai cerita saya untuk mendalami ini ya, tentang kebutuhan pasar. Dan saya selalu menemukan kalau saya merekrut marketers baru gitu ya, apakah itu manajemen trainee, apakah itu product manager gitu ya, rata-rata yang psikolog itu lebih bagus. Karena apa? Sudah dekat dengan konsumen ya.
Ini Selami konsumen. Saya mau cerita sedikit, ini nggak untuk disebarkan kemana-mana ya. Nggak off the record juga, tapi nggak harus disebarkan kemana-mana. Waktu kami di Kalbe Nutritional membangun Z, yang tadi disebut ya. Z itu susu untuk susu pertumbuhan. Itu ceritanya sederhana ya. Jadi kita masuk immersion istilahnya di Kalbe. Immersion itu jadi kita tinggal Pak, kita homestay dengan konsumen kita. Di situ diamati. Loh ternyata lepas bayi minum susunya apa Bapak Ibu? Satu keluarga sama. Mau SMP, mau SMA, mau bapaknya, mau ibunya minum susunya sama. Di situ kami melihat peluang tadi ya, peluang. Kenapa kok semua orang susunya merek itu gitu. Ya. Mau laki, mau perempuan, mau remaja, mau bapak-bapak minumnya itu. Denko. Ada sensornya dikit ya. Denko itu loh. Semua orang minumnya sama. Padahal kebutuhan gizi anak dan bapaknya dan ibunya berbeda. Kalau kita bicara remaja aja ya, remaja putri pinginnya minum susu nggak mau yang berlemak, betul ya? Betul ya ibu-ibu ya? Nah, kalau yang laki-laki pingin minum susu supaya cepat tinggi. Jadi kita ngelihat ada ceruk di situ, ada peluang, dan alhamdulillah Zi kemudian masuk ke di Kalbe itu saya dapat penghargaan untuk produk baru yang langsung melampaui angka tertentu gitu. Ya, jadi tembus. Yang kedua apa? Nutrif Benecol. Ini juga satu produk yang dari pengamatan. Saya akan coba masuk ke yang kedua ya. Mohon maaf itu nggak terlalu kelihatan kayaknya ya. Boleh diedit enggak Mas? Tulisannya dibikin hitam aja barangkali ya. Kalau di komputer kelihatan bagus, tapi kalau di layar jadi kurang bagus. Yang kedua bicara uniqueness dan daya jual ya. Jadi ketika bicara satu produk memang harus ada uniqueness-nya, harus ada daya jualnya. Masyarakat Indonesia alhamdulillah pengen hidup sehat sekarang itu luar biasa besar. Tapi kelemahannya apa Bapak Ibu? Makanan sehat biasanya enak apa enggak enak? Enggak enak ya. Kita nyoba, kita nyicipi, nah itu enaknya jadi marketer sih kita boleh nyicipin kemana-mana. Kita nyicipin makanan diet, minuman diet, itu rasanya ya nyun sewu, agak-agak kayak sendal. Betul ya, ada yang kenceng banget sudah nyoba berapa merek Bu? udah sering gonta-ganti kita ya. Kok rasanya kayak sendal, jadi muncullah kemudian kita coba masuk Fitbar namanya. Fitbar itu makanan snack yang masih enak tapi sangat sehat karena zero kalori, tidak ada tambahan gula ya, dan semua klaim-klaim kesehatan yang ada di situ masuk. Nah, ini sedikit-sedikit ilmunya Pak Heri waktu di IPB Pak ya. Kita belajar gizi, belajar nutrisi. Nah di situ kemudian menemukan pasarnya. Ya alhamdulillah 2 tahun pertama kira-kira omset, ini omset ya, bukan unitnya, tapi secara omset udah sama lah sama satu snack di pasar yang mereknya Tit gitu. Tit gitu juga. Beng. Kira-kira udah sama ya. Karena harganya 3 kali lipat dari Beng loh, jangan keliru. Kenapa? Karena orang mau bayar berapapun untuk kesehatannya. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Case susu bayi Morinaga itu juga sama. Kita ikut, kita datang, kita ngikutin ibu-ibu yang belanja di supermarket gitu ya. Kalau belanja di supermarket cari susu bagaimana Pak ibu-ibu? Ibu-ibu deh, ibu-ibu. Apa yang dilihat? Harga. Yang paling murah apa yang paling mahal Pak? Paling murah. Salah. Nah, ini berarti bukan target market saya. Kalau segmen atas itu nyarinya yang paling mahal titik. Karena kualitas. Ada persepsi kualitas. Seolah-olah kalau barangnya mahal, kualitasnya pasti bagus. Buat anak kok coba-coba. Nah, ada iklan gitu ya. Yang kedua yang dilakukan setelah lihat harga, apa? Ini perilakunya kita amati di supermarket. Ambil, ini ibu-ibu ya ngaku ya. Ambil, dilihat belakangnya. Gizinya. Apa ya sebenarnya konsumen kita tahu satu-satu. Omega 6, alfa linoleat. Jadi apa yang dilihat? Panjang-panjangan Pak.
yang satu 13 zat gizi, yang satu 22 zat gizi, oh kayaknya ini lebih bagus nih. Gitu ya, itu yang dilakukan dan itu yang kami coba tangkep dari pasar, itu yang coba ditangkap dari pasar. Kemudian gimana kalau konteks untuk SKA, Sentra Kreasi Atensi, saya selalu beranggapan apa yang dilakukan di depan ini, yang kemarin Bapak Ibu juga sempat berkunjung, itu satu contoh luar biasa dari bagaimana kita memberikan sesuatu sesuai dengan pasarnya. Loh, ini daerah sini nih loh, ini nggak usah pakai biro research kayak Pak Don yang canggih-canggih gitu ya. Kita tahulah marketnya seperti apa. Oh, kalau pecel lele pasti laku deh, bener ya? Sekarang laku ya. Jadi Bapak Ibu, itu yang dicontohkan oleh Bu Risma secara langsung, ini loh yang kita bisa lakukan untuk dekat dengan pasarnya. Kembangkan kemampuan next. Yang tadi saya cerita, Nutrif Benecol itu dimiliki oleh Kalbe hanya formulanya saja. Ya, mereknya kemudian dibeli, license atau kerjasama dengan Benecol di luar negeri. Benecol itu ada di 31 negara, Indonesia menjadi negara ke-32 saat itu, dan alhamdulillah kami boleh memilih formula apa yang mau dipakai. Intinya itu sebenarnya di dalamnya ada zat aktif planstanol ester. Planstanol ester ini menurunkan kolesterol dengan cara yang alami. Di luar negeri formatnya macam-macam. Kalau di Inggris itu masuk ke spread ya, ke butter. Di Rumania itu malah rotinya. Di Indonesia kita tadinya pingin mie Pak. Karena Indonesia makan mie banyak ya. Atau beras kalian, beras kasih planstanol ester. Jadi kita makan banyak tapi kolesterol turun. Wah kira-kira bakal laku nih. Tapi enggak ketemu formulanya. Karena planstanol ester itu bentuknya nun sewu agak jijik, kayak lemak gitu ya. Kayak fish oil, minyak ikan. Jadi lengket-lengket gitu. Kalau ditambahkan ke beras, kelihatan. Berasnya jadi enggak enak, jadi berminyak. Mie juga. Jadi kenapa sekarang di Indonesia dipakainya smoothies. Smoothies itu susu dicampur jus buah. Susunya, warnanya menghalangi atau menyamarkan bentuknya yang jelek tadi. Jus buahnya menghilangkan atau menetralisir rasanya yang enggak enak. Karena jus buah kan cenderung rasanya ekstrim gitu ya. Manis gitu ya, atau asem, ya, orange gitu ya. Nah itu yang dipilih di Indonesia, ya alhamdulillah sekarang Nutrif Benecol sudah luar biasa. Jadi waktu di Kalbe saya masuk omset kira-kira 800-an miliar, saya keluar di angka kira-kira 3 triliunan. Nah itu caranya begitu, caranya melalui ini, ya pahami konsumen, ciptakan sesuatu yang unik, yang berbeda, dan relevan. Ada point of reference, ada point of differentiation. Bedanya apa? Point of reference itu kalau kita bicara otak kita, itu selalu butuh referensi. Selalu butuh referensi. Ada produk baru, itu kita langsung menggolongkan, ini apa sih? Oh ini adalah minuman sehat, titik, sederhananya gitu. Ya caranya. Oke, baru kemudian kita berpikir, gimana produksinya ya? Oh berarti ini saya harus kembangkan kemampuan tertentu. Kayak kemarin di sini Surabaya Hotel School, mengajarkan kepada ibu-ibu untuk masak rawon, masak pecel lele dan sebagainya. Dan sekarang enggak perlu semua itu kita kuasai sendiri. Ya, sudah sangat banyak cara-cara, bahkan perusahaan-perusahaan besar lakukan ini, kayak Coca-Cola tadi disebut. Ya. Yang diambil cuma esensinya aja. Kalau di Indonesia bottling company-nya kan berbeda. Makanya Coca-Cola bottling company gitu ya. Ada Coca-Cola Indonesia sebagai prinsipal yang pegang formulanya dan mereknya. Produsennya, toll manufacturing-nya bisa di mana saja. Ya. Nah terakhir saya cuma ingin kasih satu gambaran tentang harga, kemudian online dan layanan. Ya. Ini contoh sederhana bagaimana ketika kita mengembangkan sesuatu, kita perhatikan brandingnya, kita perhatikan packagingnya, kita perhatikan deliveries-nya, maka itu harganya akan sangat berbeda. Tadi saya kasih contoh Morinaga, saya ingin kemudian kasih contoh untuk UKM ya. Tadi ada Diah Cookies ya, Bu Diah cuma salah satu dari 16.000 ibu yang ada di Surabaya yang sudah mengikuti program pahlawan ekonomi dan berubah nasibnya. Ada satu ibu yang saya ingat betul, Bu Monik, Ibu Monika. Bu Monik ini korban PHK. Ya. Jualannya roti Pak,
rotinya enak, persis kayak bretok, malah lebih enak menurut saya, tapi enggak pede. Jualnya 1.000 ya Don ya, 1.000 rupiah harganya awalnya. Dititipkan ke warung-warung, suaminya yang antar naik motor, dititipkan warung, jualannya 1.000 rupiah, sore hari diambil yang enggak laku. Sekarang harganya 5.000. Naik 4.000, 4 kali lipat harganya. Yang dilakukan apa? Dirubah brandingnya, bukan lagi MJ, tadinya MJ karena Ibu Monik dan suaminya Jonathan, namanya jadi MJ Bakery, ya, diubah menjadi Monik pakai Q, U dan E. Kesannya apa Pak? W dari Perancis ini, gitu kan? Monik, ya, Bakery Monik, gitu kan? Itu langsung harganya bisa 2 kali lipat waktu itu. Kemasannya juga dirubah, enggak lagi pakai plastik yang lecek gitu ya, tapi pakai kertas yang model-model bretok, model-model pertapa gitu ya. Jadi kertasnya juga bagus, brandingnya bagus, harganya naik lagi 2 kali lipat lagi. Jadi dari 1.000 jadi 2.000 jadi 4.000, sekarang dijual 5.000. Waktu itu kita tantangin, ayo Bu, bikin di 6.000 7.000, belum pede ya, enggak apa-apa, pelan-pelan hal ini dilakukan. Ya, saya rasa itu menutup rangkaian cerita saya. Skala sukses, S-nya bicara tentang selami kebutuhan pasar, U-nya adalah kita hasilkan sesuatu yang unik dan berdaya jual, baru kita kembangkan kemampuan, baru K-nya. Jangan lupa kita selalu ambil margin, ya. Jadi Bapak Ibu enggak usah takut-takut, enggak usah malu-malu. Ini kalau di Zoom online kemarin juga banyak ya pertanyaan, Pak saya gimana ya mau jualan nasi kerawu 5.000, apa modalnya aja 4.850. Lah ya salah, berarti salah kenapa jualnya 5.000, salah kenapa ambil marketnya di bawah. Sekalian aja kayak semanggi yang instan. Nah, mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah dapat kiriman dari Bu Risma, yang belum nanti boleh beli di Facebook Pahlawan Ekonomi ya, beli ya, beli. Itu silakan ya. Semanggi sudah dikemas online, sudah dikemas instan, bisa dibeli online. Harganya udah enggak kayak mbok-mbok jualan semanggi, udah harganya udah berlipat-lipat. Jangan lupa tambahkan servis. Ya, ini servis saya cerita sebagai penutup bagaimana waktu di Astra 20 tahun lalu kira-kira kami memperkenalkan Garda Auto di Indonesia. Kalau zaman dulu kan ya asuransi kendaraan bermotor ya asuransi gitu ya. Polisnya standar ditetapkan oleh Dewan Asuransi Indonesia, sama semua. Pelan-pelan waktu itu muncul layanan servis tambahan derek, ya, mobil derek. Sekarang asuransi kendaraan bermotor kalau nggak ada dereknya nggak laku, ya, itulah servis, ya, terus meningkat. Saya rasa itu Pak Don untuk melengkapi bagaimana Bapak Ibu bisa melengkapi attitude, semangat, paradigma yang tadi sudah diberikan Pak Don dengan sedikit sentuhan marketing, dengan sedikit sentuhan business sense. Sukses insya Allah ada di depan tangan ibu-ibu, bapak-bapak semua di balai. Terima kasih.